Oke, kita lanjutkan untuk day yang ketiga, ya day 3 terkait testing ya. Kita buka dulu guide-nya. Guide day 3 untuk implementation testing. Dan di sini ada beberapa hal yang penting untuk dibaca dulu sama teman-teman ya. Pertama, terutama untuk teman-teman semester awal ya. Kalau misalnya dapat error, jangan panik, itu expected, itu normal ya. Ikuti setiap step demi step, jangan skip checkpoint ya. Kalau bisa dengan scroll aja, walaupun di sebelah sini ada navigation link ya. Ketika ada error, baca error message-nya dengan teliti ya. Ingat, error yang kita menggunakan Jest untuk testing JavaScript ini. Yang Jest ini dia kalau kasih error itu cukup informatif, jadi kita bisa cari tahu errornya tuh sebenarnya tentang apa ya. Yang perlu perhatikan setupnya sebelum kita lanjutkan ke yang D3. Pastikan D1, D2 projectnya sudah berjalan dengan baik ya. Kita npm start, tampilannya menjadi seperti ini, tidak ada error di log ya. Kita bisa login, misalnya tadi dengan Tony, bisa login selamat datang ya. Belum ada task di sini ya. Kita bisa create, masukkan judul test task 1, personal medium dengan due date. Kita kasih assign-nya ke rame-rame misalnya buat task. Sekarang di bawah jadi ada assign tuh rame-rame, medium, personal, statusnya pending ya. Kita bisa update statusnya jadi complete nih, berubah jadi task selesai ya. Pastikan status terakhir day 2 projectnya seperti ini, baru kita bisa lanjutkan ke day 3 ya. Nah, kalau posisinya sekarang sudah sama, kita lanjutkan ke day 3 nya ya. Tujuan di day 3 ini kita sudah dijelaskan dalam materi short course di hari ketiga ya, kenapa kita butuh testing ya, dan bagaimana implementasi TDD, test driven development. Nah, sekarang kita dari project yang sudah jalan sampai dengan hari kedua, kita mau tulis script testnya ya. Nah, penjelasan ini udah dijabarkan, jadi bisa kalau misalnya mau tahu lagi nanti bisa revisit video yang ada di akun Teknik Informatika Unpam ya. Nah, sekarang kita masuk ke implementasinya ya. Step ke-0 kita validasi file strukturnya. Ini wajib kita pastikan file-file ini ada dulu ya. Nah, ini adalah struktur filenya. Kita bisa lihat dari VS Code ya. Sini saya close semua ya, dan bisa saya lihat di sini di dalam SRC ada controller ya, dan lain sebagainya sampai FJS ya. Tadi yang mandatory itu adalah di bagian models itu harus ada user dan enhanced task. Di bagian model ada user dan enhanced task ya, ini yang harus ada. Terus harus ada user repository, harus ada user repository dan task repository ya. Ada user repository, task repository, aman. Lalu bagian controllers ada task controller ya, ada task controller di sini. Ini yang akan difokuskan di testing kita kali ini ya. Lalu harus ada app.js ya. Nah, itu udah pasti paling penting ya. Nah, kalau misalnya ini sudah semua, kita cek import statement. Masalah yang sering terjadi ini di repository itu biasanya karena belum ada import check statement. Kita cek ya, kita lihat di SRC repository apakah ada import model user ya. User repository di atasnya belum ada import user. Kenapa di sini dia tidak error? Karena ini sudah di manage, dipanggil dari HTML ini ya. Nah, ini harusnya user repository setelah user JS. Tuh, kita taruh balik sini ya. Karena sudah dipanggil di sini, jadi dia semua kode scriptnya itu
seolah-olah jadi satu di browser, jadi semuanya dianggap sudah ada gitu. Nah, tapi untuk di tes ini bakal jadi error ya, maka kita perlu tambahkan ini dulu ya. Ya, cukup bagian ini saja ya. Nah, kita lihat di sini penggunaannya. User ini digunakan oleh apa saja. Di sini kan ada return objek user. Ya. Kita lihat. Nah, new user. Nah, user ini mengarahnya harus ke user models. Ya, kita bisa command klik atau control klik kalau di Windows mungkin ya. Tuh. Nah, sebelum ini di import require, ini kayaknya nggak bisa nih ya. Nah, user ini nggak bisa kita klik ya. Ini harus dibuka. Lalu di task repository ini juga harus ada enhance task. Task repository harus ada import enhance task di atasnya ya. Kita lihat juga yang pakai ini ya. Nah, ini lalu kemudian jika tidak ada kita tambahkan ya. Lalu kita jalankan npm start. Ini kita matikan dulu, lalu kita validasi npm start. Ini jalan ya, tidak ada error user is not defined atau task is not defined, import state ya. Kalau ada error seperti itu berarti import statement belum ditambah. Ya. Nah, setelah ini kita baru masuk ke implementasi testing ya. Kita setup JS testing frameworknya. Kita harus tambahkan file namanya jsconfig.js di root project. Berarti kan di atas ya. Di sini sejajar sama server.js, kita tambahkan jsconfig.js. Kita copy aja isinya ya. Dia akan membaca semua file yang menggunakan .test.js ya di dalam file test ya. Kalau ada dia bakal jalankan itu. Terus kita lanjutkan checkpoint 1 ya, kita validasi JSetupnya apakah ini bisa dijalankan. Ini terlalu pastenya kebanyakan, copy pastenya. Nah, ini ketika dijalankan dia berhasil npm test, dia manggil jest. Nah, kalau misalnya ternyata error, teman-teman perlu install dulu jest-nya ya, dengan menjalankan npm, saya agak lupa ini kodenya ada di bawah ya, kalau misalnya npm jest-nya belum diinstal ya. npm install ini ya, jest inmin savdev ya, jalankan ini supaya dia keinstall ya. Kalau sudah selesai baru nanti bisa dicoba jalankan ya, npm test mimin version, ketahuan nanti pakai JS versi berapa. Ya, tadi kita sudah sampai sini. Lalu sekarang kita buat helpers untuk tes ya. Nah, ini kita buat di file test, buat directory helpers pakai S ya. Lalu ada test data factory.js. Apa fungsinya factory ya? Data factory itu kita mengenerate data-data pretest, data-data yang harus ada untuk dijalankan tesnya gitu. Kayak misalnya kita tambahin user atau kita tambahkan sampel task gitu. Jadi setiap kali tes dijalanin itu nggak selalu dari kondisi datanya kosong, tapi ada data-data yang bisa kita definisikan di awal ya. Itu fungsinya tes data factory
Ini kita tambahkan data factory di sini. Lalu kemudian kita tambahkan assertion ya di dalam helper juga. Assertion ini apa? Assertion ini kita kasih ekspektasi untuk masing-masing objek data itu harus punya apa saja ekspektasinya. Ya, misalnya kita punya ekspektasi tas itu harus punya property ID. Kalau nggak ada ID nanti dianggap error. Ya, kalau nggak punya owner ID dan yang lain sebagainya itu nanti dianggap error. Ya, yang masuk ke dalam expect. Tuh. Nah, ini kita masukkan test assert ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan checkpoint yang kedua, validasi test utility. Kita jalankan node test helpers.js. Oh, ini harus kita echo dulu. Echo-nya kita jalankan. Ya, dia akan terbentuk test helpers ya setelah kita jalankan echo ini. Untuk yang Windows mungkin butuh ada penyesuaian, nanti bisa dicari untuk echo dan langsung masukkan ke dalam file ya. Lalu kita jalankan node test helpers.js, test utility load successfully ya. Ini udah aman. Baru kita lanjutkan, kita hapus lagi filenya gitu. Jadi ini hanya untuk memastikan aja datanya beneran di load, setelah itu dihapus lagi ya. Lalu kemudian kita tes user models ya, berarti di dalam tes ini kita bikin satu directory baru namanya models, dan di dalamnya kita taruh file user test.js ya. Lalu kita copy isinya dia akan melakukan proses create ya dengan data factory ya. Begitu nanti proses create-nya selesai, baru dia bakal expect hasil dari create itu harus isinya apa ya. Hasil dari create harus disamain dengan user data yang diinisiasi di data factory gitu. Jadi nggak kita tulis lagi semuanya satu-satu di sini di triple E pattern-nya ya, arrange-nya, di bagian arrange-nya kita nggak perlu definisi lagi satu-satu. Dan kalau misalnya tes datanya itu banyak, kita bisa terus generate di data factory aja, nggak perlu ngubah test file-nya ya. Nah, setelah ini selesai di copy, kita cek npm test ya. Modelnya ya, dia jalankan JS, jalan shoot-nya nih centang semua ya, dan user JS kita dapat coverage-nya di atas 80%, hampir 90% nih untuk statementnya. Untuk branch yang percabangan if-nya di atas 70%, function yang dipanggil 84% function dipanggil, dan secara baris kode itu 88% baris kode dipanggil ya. Yang uncover cuman beberapa baris ini aja. Itu fungsinya test coverage ya. Secara total test suites-nya ada 1, dan satu yang sukses dari totalnya ada 1. Di sini ada 10 yang sukses dari total ada 10 jenis tesnya ya. Terus kemudian kita lanjutkan ya ke step 4. Kita sekarang ngetes enhanced task .test ya. Artinya kita bikin file ini lagi nih, buat file baru di ini masih di models ya, masih di model. Kita buat file baru, kita copy isinya ya. Sama ini juga dia ngambil dari data factory ya. Setelah ambil dari data factory, kita jalankan untuk ngetes hanya satu file model ini aja ya. Saya clear dulu. Nah, jalankan tes untuk si enhanced task
Nah, semua skenario sukses dan ini hasil coverage-nya. Kalau kita lihat di sini kan di dokumen guide-nya dijelaskan ya, ekspektasi coverage testnya itu adalah beberapa poin di atas 80%, sisanya di atas, ada juga yang di atas 70%. Ya. Di sini dari warnanya kelihatan, ini kan mendekati 80, tapi masih kurang-kurang dikit. Jadi masih belum dapat warna hijau. Ya, masih mendekati hijau tapi belum benar-benar warna hijau. Beda dengan yang branch ini coverage ekspektasinya di atas 70%. Nah, maka dia hijau. Ya, begitu pula yang lain, ini udah 80%. Jadi dia hijau. Gitu. Ya, tapi dari sini kita tahu hasil tesnya untuk enhanced task sudah aman. Ya. Kita clear lagi, kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu step 5 kita bakal ngetes user repository test. Ya. Ini kita butuh tambahkan directory dulu, repositories, terus kita buat filenya repositories test ya, lalu kita copy isinya ya. Nah, setelah ini baru kita jalankan tes untuk file ini ya, npm test untuk repository ya. Dia jalankan, semuanya pas ya, dan hasil coverage-nya sebenarnya dia belum mengcover semua ya. Nanti kita lanjutkan dulu sampai selesai. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian controller, task controller ya. Jadi model repository sudah, sekarang controller ya, dan file yang kita buat adalah task controller. Ya. Kita copy isinya, paste ya. Lalu kita jalankan tesnya untuk si controller ya. Nah, ini juga semua skenario-nya berjalan dengan baik ya, dan cepat masing-masing, semua rata-rata di bawah 10 milisecond kecuali yang paling atas ketika create task dia 40 milisecond ya. Tapi ini juga pas semua ya. Lalu ya, kita jalankan tes dan interpretasi hasilnya ya. Kita jalankan mtm test ini untuk semua tes berarti. Nah, ini sudah berhasil semua ya. Walaupun di sini ada console log error. Nah, ini adalah error yang expected ya. Memang sengaja dibuat error oleh si tes ya, untuk skenario-skenario tertentu. Misalnya dia ngetes buat create user tapi dengan email yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Dan sini ada email sudah digunakan. Nah, ini nanti yang dijadikan ekspektasi ya di file testnya. Nah, justru kalau misalnya ketika create tes dengan email yang sama tapi usernya terbentuk, itu harusnya gagal ya. Tesnya failed berarti karena nggak ada proteksi untuk bisa create user dengan email yang sama ya. Itu adalah skenario yang memang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang secara npm test untuk keseluruhan ini sudah jalan ya. Terus ada lagi npm run test hanya untuk coverage atau dengan coverage report. Nah, di sini masih gagal ya. Kenapa? Karena di dalam package JSON-nya itu belum ada test coverage ya. Ini ya. Nah, ini sepertinya ada yang kelewat di modul
ini setupnya ya. Saya akan cek di kodenya untuk yang test coverage ya, karena npm run ini harusnya dia mengcover yang ada di package.json, sementara yang ada di sini hanya test what ya. Kita tambahkan yes npm run coverage ya. min coverage sebenarnya seperti ini sama. Jadi sebenarnya kita bisa buat tes di sini dengan coverage yes min ya. Nah, kalau itu udah ditambahkan, kita bisa run test coverage. Nah, ini jalankan hanya atau dengan coverage-nya ya. Terus selanjutnya adalah tadi sudah sampai checkpoint bawah ya, validasi semua. Ini test watch, ini menjalankan mode dalam watch ya. Jadi watch itu dia akan memantau apakah ada file yang berubah atau tidak. Nah, tapi watch ini baru bisa berjalan kalau sudah ada git gitu, karena dia akan membandingkan di sisi status gitnya tuh ada yang berubah atau enggak. Kalau nggak ada perubahan, dia nggak akan melakukan pengetesan ulang otomatis ya. Jadi watch itu tujuannya dia memantau semua file, kalau ada file yang berubah maka dia akan jalankan komen tersebut ya. Ada prasyaratnya, itu harus sudah menggunakan git. Sementara materi git kita baru implementasikan di day 4 ya, di day 3 belum, jadi kita belum bisa tes bagian itu, but it's okay tuh. Sementara yang ini adalah yang menjalankan tesnya satu persatu, yang tadi sudah kita coba juga di atas ya. Dan final testnya sebenarnya dengan ini npm test, dan hasilnya ya tadi kita sudah dapat, dan hasilnya sama ya, switchnya 4, tesnya 59 paste ya. Nah, yang perlu diperhatikan, jika ada error atau file test, jangan lanjut ke step berikutnya. Baca error message-nya dulu dengan teliti ya, lalu kita fix dulu errornya ya. Begitu satu tes itu error itu berhasil, baru kita lanjutkan lagi, ulangi semua sampai semuanya pas gitu. Nah, secara tes script ini kita kan sudah selesai ya, tapi kita perlu pastikan ya secara kode ini masih tetap berjalan atau enggak. Nah ya, di sini kita dapat error ya, uncaught syntax identifier user has already been declared ya di user repository ya. Kenapa hal ini terjadi? Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan soal redeclare itu, karena di HTML di sini ketika kita load script ini dianggap kita sudah deklarasi user ya, kita sudah deklarasi user ya. Sementara di user repository kita ya, di repository ya, kita lakukan const require model user lagi. Jadi user ini terdeklarasi dua kali, satu di index HTML, satu lagi di sini bagian atas. Gimana handle-nya? Kita bisa pasang kondisi ya untuk mengecek jika ini dijalankan dari file HTML dari browser, maka kita nggak perlu require ini ya. Ini kayaknya harusnya ada di bagian bawah, tapi ini belum clear ya. Tapi kita buat saja versi barunya ya. Ini yang menggunakan ya, yang menggunakan kondisi apakah
dia dijalankan dari unit test atau dijalankan dari browser ya. Kita buat kondisi seperti ini. Kalau misalnya type of require tidak sama dengan define dan type of modul tidak sama dengan undefined ya. Kalau misalnya if type of user sama dengan undefined, baru kita isi usernya harus dari require models user, dan yang ini bisa kita buang ya. Ini kan tadi errornya sepertinya identifier user has already been declared. Nah ini bisa kita save kalau kita refresh. Nah sekarang yang user udah aman, yang jadi masalah sekarang tinggal bagian yang enhance task. Nah kita bisa gunakan kode yang sama ya di enhance task itu di task repository ya. Nah bagian atas ini juga sama ya, enhance task sama dengan require model and dan yang ininya kita buang ya, bisa dihapus atau dikomen. Ini kita refresh, sudah tidak ada error ya. Jadi secara ini masih bisa login, secara tes dia masih bisa menjalankan unit testnya gitu. Jadi tinggal kita kasih kondisi aja ya, apakah secara kode ini strukturnya dibaca dari unit test yang tidak melalui indeks HTML atau dari browser yang pemanggilannya lewat HTML gitu. Jadi tidak ada error redeclare ya. Nah ini secara garis besar adalah hasil akhir dari hari yang ketiga untuk tes ya. Di bawahnya ini ada informasi kalau misalnya ternyata ada error ya, apakah user soul create-nya ini gagal. Nah berarti apa yang masalah? Nah ini bisa di tes di sini ya. Kalau misalnya ternyata ada error-error yang muncul sesuai dengan pattern yang muncul di sini ya. Atau kita bisa coba dengan urutan ini, kita lihat ya apakah dengan urutan ini bisa langsung ngaruh. Ini correct ordernya, ini sudah model user, enhance storage manager sama user repository, task repository sama user controller. Ini udah sama semua, jadi sebenarnya udah nggak perlu ada yang disesuaikan ya. Kita memang butuh bagian ininya aja tadi, bagian kondisional, apakah ini tasknya dipanggil dari HTML atau dipanggil dari terminal yang nggak lewat HTML ya. Dan hasil tesnya ini sudah sesuai semua
Jadi kita bisa lanjutkan untuk belajar tentang Git dari video selanjutnya, video hari keempat ya. Itu saja untuk video ketiga. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Thank you.